Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan beserta kita, Sekarang dan selamanya. Marilah kita memohon pengasihan Allah. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kerajaan surga sudah berada di dunia dengan kehadirannya. Kerajaan surga adalah pengakuan bahwa Allah memerintah dalam kehidupan kita. Tuhan datang bahkan untuk mewujudkan pemerintahan Allah tersebut. Kita diundang untuk memberikan diri kita di bawah pemerintahan Allah sehingga kita dapat disebut sebagai anak-anak kerajaan surga. Sudahkah kita mengakui pemerintahan Allah dan berkomitmen untuk hidup menurut rahmat dan tatanan kerajaan surga? Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan tentang kerajaan surga yang berdasarkan kasih dan pemerintahan Allah yang penuh rahmat bagi semua orang dan bagi seluruh ciptaan-Mu. Namun, masih banyak orang dan ciptaan Allah lainnya yang mengerang kesakitan. Kasihanilah mereka yang tidak dapat merasakan kebaikan pemerintahan Allah karena perbuatan manusia yang menyimpang dari kehendak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, Engkau mengajarkan tentang kerajaan surga sebagai hal yang sangat berharga bagi kehidupan. Ampunilah bila kami gagal menjadi anak-anak kerajaan surga yang memberikan diri kami seutuhnya untuk hidup dalam rahmat Allah dan melakukan ajaran-Mu. Mampukanlah kami untuk membaktikan hidup kami bagi perwujudan kerajaan surga di bumi. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, Engkau mengajarkan
bahwa kerajaan surga akan terwujudkan secara sempurna ketika Engkau datang kembali. Kiranya Roh-Mu menolong kami untuk selalu mengingat dan menerapkan pengajaran-Mu dalam hidup kami sehari-hari, hingga visi kerajaan surga juga menjadi visi kami, prinsip kerajaan surga juga menjadi prinsip hidup kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Berita anugerah atas kita pada kesempatan ini terambil dari Roma 8 ayatnya yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sekarang mari kita tunduk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaanmu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Kini berkati kami juga dengan sabda-Mu, supaya kami terus beroleh berkat, dan kami terus dapat menjalani kehidupan kami dalam rasa syukur. Bersabdalah, kami siap sedia untuk mendengar dan melakukannya. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab pada kesempatan ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-31 sampai 33, dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-44 sampai 52. Demikian diungkapkan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga ialah seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Ayatnya yang ke-44 sampai 52. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya,
pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaraannya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini, hidup dalam visi kerajaan Allah. Dan bacaan kita dalam Injil Matius tadi sebetulnya berangkai dengan pembacaan Injil di minggu yang lalu. Pengajaran Tuhan Yesus tentang kerajaan surga diungkapkan, dijelaskan secara beruntun melalui perumpamaan. Di minggu yang lalu kita mendengar perumpamaan tentang penabur, juga lalang dan gandum. Kali ini kita mendengar perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi, dilanjutkan dengan perumpamaan tentang harta yang terpendam di ladang, juga mutiara. Ditambah lagi perumpamaan tentang pukat atau jala yang besar. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kerajaan surga bukan semata-mata tempat kekekalan nun jauh di sana yang akan kita terima kelak. Tetapi kerajaan surga dijelaskan oleh Tuhan Yesus adalah juga soal di sini, dalam kehidupan kita kini, dan dalam diri orang-orang yang mau mencarinya dengan sungguh-sungguh. Kerajaan surga dijelaskan oleh Tuhan Yesus adalah bagian dari kehidupan kita sekarang ini dan atas siapa saja yang mau berupaya untuk mendapatkannya. Perumpamaan-perumpamaan yang ada tadi mengungkapkan 3 hal yang penting untuk kita ingat, kita renungkan, dan menolong kita untuk introspeksi atau mawas diri. Yang pertama, kerajaan surga itu bisa berkembang dari hal yang sangat kecil, bahkan dipandang sepele,
seperti biji sesawi yang teramat lembut, seperti ragi yang sedikit tetapi bisa mengubah adonan menjadi punya bentuk yang mengembang, bahkan cita rasa yang khas. Itulah kekuatan kerajaan surga. Jika ada orang-orang yang mau memberi diri sedikit saja, kerajaan surga bisa hadir dalam kehidupan banyak orang. Yang kedua, diceritakan tentang petani yang menemukan harta terpendam di ladang. Bisa jadi ia adalah buruh tani, bukan pemilik ladang itu. Maka dia kemudian pulang setelah memendam lagi harta terpendam itu. Dia mau menjual seluruh harta miliknya untuk mendapatkan ladang itu, tentu saja dengan harta yang ada, harta yang terpendam, karena dia merasa harta yang dimilikinya pada waktu itu tak sebanding dengan harta terpendam di ladang itu. Maka dijuallah hartanya untuk mendapatkan sesuatu yang jauh bernilai, sesuatu yang menurutnya lebih berharga. Juga seorang saudagar, seorang yang kaya raya, ketika dia menjumpai mutiara yang terindah, dia mau mengabaikan yang lain untuk mendapatkan sesuatu yang jauh lebih indah yang dia temukan sebelumnya. Kerajaan surga bukan soal orang kaya atau orang miskin. Siapapun yang mau mendapatkannya dengan sungguh-sungguh, berani meninggalkan yang lama untuk memperoleh yang terindah, maka dia akan mendapatkannya. Dan yang ketiga, tentang pukat. Hal itu menjelaskan pada waktunya akan ada penghakiman. Malaikat-malaikat Tuhan akan memisahkan orang-orang baik dari orang-orang jahat. Dan kisah ini juga mengungkapkan orang-orang baik akan dikenali oleh Tuhan ketika dia hidup dan juga di akhir zaman nanti. Perbuatan baiknya akan dikenali oleh Tuhan dan dengan mudah pada waktu penghakiman di akhir zaman itu dipisahkan dari mereka yang memiliki perbuatan yang jahat atau tidak percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, perumpamaan-perumpamaan ini sekali lagi juga menolong kita untuk menyadari hidup ini penuh dengan pilihan. Sudah tepatkah pilihan kehidupan kita pada saat ini? Pilihan yang mana yang sekarang sedang kita tekuni, sedang kita jalani dalam kehidupan kita? Maukah kita menjadi orang-orang yang menebar benih-benih kebaikan, yang tidak mudah putus asa ketika ada penolakan, ketika diremehkan, ketika diacuhkan, tetapi kita tetap bertumbuh dalam benih-benih kebaikan yang terus kita rawat, kita hidupi seperti ragi yang sedikit tetapi membuat perkembangan dan perubahan atas adonan perjalanan kehidupan kita.
memberi rasa, memberi bentuk? Atau sudahkah kita berani mendapatkan yang terindah, yang teristimewa dalam hidup ini dengan meninggalkan yang lalu, yang tidak berharga? Dan beranikah kita terus berbuat baik hingga akhir hayat kehidupan kita? Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah visi kerajaan Allah atau visi kerajaan surga. Mari kita menghidupinya. Mari kita terus bersemangat. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah bersama-sama dengan jemaat Tuhan di segala tempat dan masa kita memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Ya Allah Maha Kuasa, kami datang kepadamu dengan ucapan syukur atas panggilan-Mu kepada kami untuk menjadi anak-anak-Mu dan hidup di bawah pemerintahan-Mu. Kami pun bersyukur atas rahmat dan kasih-Mu yang kami terima setiap hari, yang menyatakan kepada kami bahwa Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Saat ini kami ingin berdoa bagi saudari dan saudara kami, bagi dunia dan bagi seluruh ciptaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami berdoa bagi seluruh ciptaan-Mu di bumi ini. Kiranya yang mengerang kesakitan, Engkau pulihkan. Berikanlah hikmat bagi umat manusia dalam menggunakan dan mengelola hasil bumi. Berkatilah semua upaya baik untuk melestarikan alam dan menjaga bumi. Dalam pengharapan kami mohon, Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. kami berdoa bagi saudari-saudara kami yang sedang sakit dan yang sedang merindukan pemulihan. Juga bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Secara khusus kami berdoa bagi kepulihan Fabiola, putri dari Bapak Ibu Gideon Wicaksono, Ibu Syekh Listiani Susanto, Bapak Yusuf Sutopo, Bapak Tukimin Tejo Susilo, Bapak Kalijo Ismoyo, Ibu Ika Septiarsih, Ibu Yohana Rustiningsih, Ibu Karmijan, Ibu Batubara, Ibu Supiati, Ibu Hadi Sucipto, Ibu Sunardiati Sarimin, Bapak Gatot Sunarso, Ibu Suyati Kalijo Ismoyo, Bapak Darwin Sitompul, Bapak Edi Purwanto, Ibu Sumaryani Edi Purwanto, Bapak Suparto, Ibu Mariem Sugino,
dan Bapak Wasiman, juga Bapak Pendeta Emeritus Siman Widiatmanta yang kini dalam perawatan di Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta. Karuniakanlah kekuatan iman dan pemulihan. Topanglah mereka dan keluarga mereka. Berkatilah semua upaya perawatan yang mereka terima. Dalam pengharapan kami mohon, Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. kami bersyukur atas kehidupan yang telah Engkau anugerahkan kepada mereka yang telah meninggal. Secara khusus bagi Bapak Saroso yang dengan setia telah melayani jemaat-Mu GKJ Pangkalan Jati sebagai diaken. Kami berdoa bagi Ibu Saroso dan semua anggota keluarga yang sedang berduka. Hiburkanlah dan kuatkanlah mereka. Berkatilah semua upaya yang mereka lakukan untuk meneruskan kehidupan mereka. Dalam pengharapan kami mohon, Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. kami berdoa bagi bangsa Indonesia, kiranya tanda-tanda kerajaan-Mu sungguh ternyatakan di tengah-tengah bangsa kami. Belas kasih antar rakyat, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua orang. Kami berdoa bagi pemerintah Indonesia, mampukanlah para pemimpin bangsa kami untuk menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan pemerintahan-Mu. Berkatilah segala upaya untuk mendatangkan kebaikan di negara kami ini. Dalam pengharapan kami mohon, Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. di dalam menghadapi pandemi virus COVID-19 ini, berikanlah hikmat kepada kami semua di dunia ini, supaya kami mementingkan kesehatan dan keselamatan semua orang. Bagi yang menderita sakit akibat virus ini, kiranya Engkau pulihkan. Bagi yang merawat yang sakit, kiranya Engkau beri kekuatan dan kesehatan. Bagi yang sedang mengembangkan vaksin, kiranya Engkau mampukan untuk menyempurnakan vaksin itu. Bagi yang kehilangan pekerjaan dan yang bekerja tapi penghasilannya sangat kurang, kiranya Engkau memberi kecukupan dan memberi pekerjaan yang baik. Berkatilah segala upaya untuk menghentikan penyebaran virus corona ini. Dalam pengharapan kami mohon, Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. kami berdoa untuk semua anggota GKJ Pangkalan Jati. Kiranya hidup kami secara pribadi dan sebagai jemaat dapat menyatakan tanda-tanda kerajaan surga. Kami berdoa bagi calon anggota majelis baru. Persiapkanlah mereka untuk menjadi pelayan jemaat-Mu dan rahmatilah mereka dengan hikmat dalam pelayanan dan hati yang tulus dalam mencintai-Mu dan gereja-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu atas anggota majelis yang akan selesai bertugas, dan kami mohon kiranya Engkau mengaruniakan kebaikan bagi mereka. Berkatilah segala upaya pelayanan kami bersama untuk kemuliaan nama-Mu dan kesejahteraan sesama manusia. Dalam pengharapan kami mohon, Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di surga. Dan sekarang, dengarkanlah doa pribadi atau keluarga kami, ya Sang Maha Rahim. Dengar dan kabulkanlah doa kami ya Allah, sesuai dengan belas kasih-Mu. Kami mohon dengan perantaraan Kristus Yesus, Tuhan kami. Amin. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan yang terbaik kepada Allah dengan memberikan persembahan kita, didasari dari Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bawa persembahan ini di dalam doa syukur kita, dengan diakhiri doa Bapa kami. Allah Bapa Surgawi, sumber segala berkat dalam kehidupan kami, puji syukur karena berkat Tuhan yang tak putus-putusnya di sepanjang minggu ini yang kami terima. Ajarkanlah kami untuk mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu ya Bapa. Urapi, berkati dan sucikan persembahan yang kami himpun ini agar layak di hadapan-Mu dan berguna bagi pelayanan kami di Gereja Pangkalan Jati dan dimanapun yang Tuhan berkenan. Sehingga nama-Mu semakin dimuliakan di tengah-tengah keluarga lepas keluarga dan kerajaan-Mu semakin luas di muka bumi ini. Bapa, kiranya kami yang terlibat dalam pelayanan persembahan ini, baik majelis, komisi-komisi, dan bebadan, Tuhan berkati sehingga berjalan dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Doa ini kami panjatkan di dalam Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini kita memasuki pengutusan kita. Sebagai murid Kristus, kita diperintahkan Tuhan Yesus Kristus untuk hidup sesuai dengan visi kerajaan surga berdasarkan kasih. Kerajaan surga seumpama biji sesawi yang bertumbuh dan memberi perlindungan bagi burung-burung. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi berkat bagi sesama manusia dan ciptaan Allah lainnya. Kerajaan surga seumpama ragi yang mengkamiri roti. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk membawa perubahan yang baik bagi dunia. Kerajaan surga seumpama harta yang terpendam dan mutiara yang indah yang membawa sukacita bagi pemiliknya. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk hidup menjadi kemuliaan bagi Allah
dan kebahagiaan bagi orang lain. Kerajaan surga seumpama pukat yang menangkap berbagai jenis ikan. Ikan yang baik akan disimpan, dan ikan yang tidak baik akan dibuang. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk selalu hidup sesuai dengan tatanan kerajaan surga. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Amin.